Selamat bertemu dengan saya Hendry Septanto pada materi pertemuan keempat mata kuliah pengantar teknologi informasi. Slide ini berisi tentang ringkasan dari pertemuan keempat. Materi lebih lengkapnya dapat kalian baca dan pelajari pada modul pertemuan keempat. Nah, materi pertemuan keempat ini terdiri dari 3 subtopik. Yang pertama tentang sejarah komputer. Nah, dalam sejarah komputer di sini ada beberapa subtopik yang dipelajari juga. Yang pertama evolusi perkembangan teknologi informasi. Jadi dimulai dengan adanya era komputerisasi. Nah, era komputerisasi ini ditandai dengan zaman di mana komputer mulai berkembang. Jadi mulailah muncul berbagai jenis komputer. Nah, ini dimulai kurang lebihnya pada tahun 1970-an. Nah, kemudian berkembang lagi dengan zaman yang disebut era teknologi informasi. Nah, di zaman ini perangkat pendukung komputer mulai dikembangkan. Ya, antara lain mulai dikembangkannya jaringan komputer. Jadi mulai bermunculan atau diciptakannya berbagai perangkat yang mendukung adanya jaringan komputer. Nah, kemudian era berikutnya lagi adalah era sistem informasi. Nah, era tersebut dimulai tahun 1990-an. Jadi di sini mulai banyak digunakannya sistem informasi oleh berbagai organisasi, baik itu perusahaan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Era keempat adalah era globalisasi informasi. Nah, era ini adalah era sekarang ini. Jadi kita mengalami, ya mungkin lebih tepatnya kalian mulai ada mungkin di era globalisasi informasi. Jadi kalian sudah masuk di era yang keempat yang dimulai pada tahun 2000-an. Jadi zaman di mana internet sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan zamannya saya awal-awal kuliah. Jadi biaya koneksi internet dulu ya tergolong mahal ya jika dibandingkan dengan sekarang. Jadi penggunanya terbatas. Kalau sekarang memang internet sudah jadi kehidupan sehari-hari. Ya tidak peduli profesi seseorang itu apa. Ya mulai dari asisten rumah tangga, petugas kebersihan, ya semua sudah menggunakan internet kalau zaman sekarang. Ya. Jadi memang eranya era globalisasi informasi. Jadi internet bukan sesuatu yang dimonopoli oleh karangan tertentu, tapi sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Kemudian jika dilihat dari sejarahnya lagi, komputer itu terbagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama itu tahun 46 sampai 59. Ya, ciri-cirinya adalah komponennya menggunakan tabung hampa, ya, proses operasinya masih lambat. Ya. Kemudian ukuran fisiknya juga besar. Ya. Kemudian generasi kedua dimulai dari 1959 sampai 64. Nah, ini mulai diciptakannya superkomputer dari IBM. Jadi komponennya sudah menggunakan transistor. Ya, ukuran fisiknya juga mulai lebih kecil. Ya, kemudian generasi ketiga 64 sampai 1970 ditandai dengan munculnya integrated circuit. Jadi ini menggantikan peran transistor. Ya, contohnya IBM S360. Nah, ukurannya juga semakin kecil. Kemudian komputer generasi keempat. Nah, ini contohnya adalah IBM 370. Kemudian ciri-cirinya di sini, ya, komponen menggunakan LSI IC. Ya. Kemudian sudah multi-processing. Ya, input-outputnya sudah berbasis grafik. Ya, harganya juga semakin murah, ya, semakin banyak pilihan. Nah, saat ini kita sebenarnya sudah masuk generasi kelima. Ya, cuma
buku atau di referensinya belum resmi digunakan ya istilah generasi kelima. Kemudian topik yang kedua tentang definisi komputer. Jadi komputer di sini didefinisikan sebagai mesin yang dapat diprogram untuk menerima data atau input dan memprosesnya menjadi informasi yang berguna serta menyimpannya dan dapat diambil lagi bila mana diperlukan. 4 fungsi dasar dari komputer adalah yang pertama pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan pengendalian. Kemudian definisi dari sistem komputer. Nah, di sini sistem komputer disebutkan sebagai sekumpulan atau seperangkat. Jadi sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan lainnya untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi perangkat-perangkatnya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Fungsinya adalah menginput, memproses, menghasilkan, dan menyimpan. Nah, ini fungsi pokok dari sebuah sistem komputer. Jadi jika dilihat fungsi dalam menginput, ya, ini salah satu fungsinya dan membutuhkan perangkat input. Ya, misalnya keyboard, mouse. Kemudian memproses sebuah data. Nah, prosesnya terjadi pada Central Processing Unit. Jadi tanpa adanya Central Processing Unit, maka proses ini tidak dapat terjadi. Kemudian menghasilkan sebuah data. Nah, ini salah satu fungsi dari sistem komputer. Jadi menghasilkan sebuah output. Nah, ada output itu bisa berupa sebuah informasi dalam bentuk gambar, suara, ataupun video. Kemudian fungsi berikutnya adalah menyimpan sebuah data. Jadi menyimpan merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output. Gunanya disimpan agar sewaktu-waktu jika diperlukan, kita dapat menggunakannya kembali. Demikianlah ringkasan pertemuan keempat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.